Assalamualaikum. I'm Captain America. Don't forget to like and subscribe to Arif Yohamart. And I will protect your city. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malih dumateng kulo Arif Yohamart. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kawin kontrak Angga dan Arini, episode 22 alias 22 alias Lolikur. Jangan lupa di-share ya, di-share sama teman-temannya, karya Mbak V. Handayani. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nah, itu tadi, terima kasih mbaknya telah mengiklankan channel saya. Jangan lupa di subscribe. Turuti mbaknya, turuti. Kasihan kalau nggak dituruti. Oke, selanjutnya part 22. Selamat menikmati. Ciao. Melihat wajah Angga yang memerah karena menahan amarah, Rama tanpa komando mengikuti sahabat itu dan bergegas menuju ruang rapat yang berjarak 20 meter dari ruangannya. Tanpa mengetuk terlebih dahulu, Angga membuka pintu ruangan itu dengan sangat keras dan kasar. Ingin rasanya dia menarik keluar secara paksa lelaki bernama Abimanyu yang sedari kemarin mencoba menarik perhatian istrinya, dan saat ini malah berduaan dengan ruangan tertutup dalam kantor miliknya. "Apa yang kalian lakukan berduaan di sini?" bentak Angga sambil membuka pintu. Suara keras Angga membuat Arini sontak berdiri dan menatap lelaki tampan itu dengan wajah bingung. Hah? "Papa bersama mereka?" kata Angga dengan kaget telah melihat Papa adalah nampak duduk di sebelah Arini. Perlahan Angga melangkah masuk diikuti oleh Rama. Mukanya terlihat pucat. "Kok lu gak ngomong kalau Papa ada bersama mereka?" kata Angga berbisik sambil menyikut perut Rama. "Kan baru bilang itu Arini lo sudah sewa dan ngejar mereka ke sini, bro," jawab Rama sambil mendelik pada Angga. "Maaf Papa, Angga tidak tahu jika Papa bersama Arini," tukas Angga sambil mendekati papanya lalu mencium dan memeluk laki itu dari belakang. Arini masih syok mendengar suara keras Angga sampai berdiri dengan posisi seperti sedang mendengarkan pengumuman penting. Tanpa mempedulikan mereka yang berada di ruangan itu, Angga memeluk tubuh Arini. "Maafkan Mas ya sayang karena membuatmu terkejut. Mas ingin membuat kejutan saja," bisik Angga lembut. Kecelek undi-undi deh. Angga dan Rama kemudian duduk dan menatap ke arah Abimanyu yang wajahnya lumayan cakep. Rama baru menyadari bahwa Angga mencemburui lelaki yang baru datang bersama Arini beberapa menit yang lalu. "Silakan diteruskan Nak Abi," kata Papa memecah kesunyian yang terjadi di ruangan itu. "Maaf Pak, jadi kedatangan saya menemui Arini adalah untuk menyampaikan rencana saya akan segera melakukan pelamaran di akhir bulan ini," jawab Abimanyu sambil menatap Arini. "Apa? Melamar Arini? Lu udah gila ya?" bentak Angga sambil memukul meja rapat sambil berdiri dan berniat menyerang Abimanyu. "Diam!" bentak Papa dengan suara keras. Seluruh ruang rapat itu terbuat dari kedap suara, hingga apapun yang terjadi di ruangan itu tidak akan bisa terdengar dari luar. Rama memegang tangan Angga, sedangkan Arini nampak berdiri memeluk suaminya dengan penuh rasa sayang. "Duduklah dulu Mas, dengarkan penjelasannya agar tidak salah paham, mono," bisik Arini lembut. Dengan gusar Angga kembali duduk sambil mengepal tangannya menahan amarah. "Silakan dilanjutkan anakku," kata Papa sambil menepuk bahu Abimanyu. Papa berjalan mendekati kursi Arini. "Sejak pertama kali bertemu saya sudah menyukainya. Sewaktu Arini pulang ke Lebak Harjo, saya berusaha menemuinya dan berniat melamarnya. Akan tetapi saya terlambat. Mereka sudah kembali ke Jakarta," tugas Abimanyu. Rama sontak menatap ke arah Angga. Lelaki gentleman berani seperti itu batinnya. "Tetapi Arini sudah menikah. Apakah lo pikir kalau dia sudah menikah? Kalau dia sudah menikah sebetulnya?" "Lah, kok Arini?" jawab Abimanyu kebingungan. Mendengar jawaban Abimanyu, Angga dan Rama saling berpandangan, sedangkan Papa dan Arini tersenyum lebar. "Apa maksud dari semua ini? Siapa yang dimaksudnya?" tanya Angga keheranan. "Makane susu udon."
Jadi begini Mas Angga, Abimanyu ini sepupu jauh Simbok. Sejak dahulu dia menyukai dan mencintai Dea. Akan tetapi dia malu dan takut untuk mengatakannya langsung pada Dea. Pertemuan kami di sana kemarin seakan angin segar untuknya, jawab Arini lembut. Kemarin dia mengambil nomor kontak saya sewaktu kami sedang makan siang bersama Papa. Abimanyu minta izin untuk bertemu karena jarak Grand Indonesia dekat dengan kantor kita. Maka Papa mengarahkan ketemu di sini saja, suamiku sayang, sambut Arini lagi. Angga nampak tersipu malu mendengar penjelasan dari Arini. Entah kenapa rasa cemburu semakin besar. Maksud kedatangan saya adalah meminta bantuan dari Arini agar dia menerima lamaran saya dan mau menjadi istri saya, jawab Abimanyu sambil tertunduk malu. Mendengar perkataan Abimanyu tanpa ada yang memerintahkannya, Angga segera memeluk Abimanyu dan meminta maaf. Maafkan atas kecemburuanku sobat. Sobat, aku sungguh tak mengerti. Angga lalu mendekati Arini dan memeluk tubuhnya. Tanpa malu diciumnya dengan penuh kasih sayang. Maafkan kecemburuan Mas sayang, jangan lagi membuat Mas cemburu seperti ini ya, kata Angga sambil memeluk dengan erat tubuh Arini. Sudah, nanti dilanjutkan di rumah saja, tegur Papa sambil berbatuk-batuk kecil. Rama yang melihat kemesraan Angga dan Arini semakin merasa terbakar api cemburu. Dia mencengkeram pahanya kuat-kuat. Rasa sayang dan cintanya pada Arini semakin mengikat dirinya. Akhirnya pembicaraan di antara mereka dilanjutkan kembali dan Arini berjanji bersama Angga dia akan membantu dalam proses pelamaran dan pernikahan Abimanyu bersama dia sampai selesai. Karena pada dasarnya dia juga menyukai Abimanyu dan lamarannya sudah disetujui oleh bapak dia. Mereka lalu berjalan beriringan meninggalkan kantor menuju sebuah kafe milik Papa adalah di daerah Menteng. Dia juga sudah berada di atas taksi online yang dipesan Arini. Mereka akan bertemu di tempat itu. Tak terlihat sosok Benny yang melihat mereka dari balik kaca ruangan Rama. Dia tak memberitahukan kedatangannya pada para sahabatnya sebab ponselnya sengaja dalam mode tidak aktif. Benny nampak tersenyum memperhatikan mereka. Tangannya memegang gelas berisi minuman keras import yang sengaja dibawanya. Pertemuan di kafe Borjuis milik Papa adalah diliputi kegembiraan dan kebahagiaan. Tanggal pelamaran telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pernikahannya. Dia juga sudah bersedia mengikuti di mana Abimanyu bertugas sebagai dosen di Universitas Malang. Binar bahagia terpancar dari wajah dia yang tampak malu-malu kucing dan terus menggenggam tangan Arini. Bapak adalah tanpa terduga memberikan sejumlah dana untuk pakainya pada saat resepsi pernikahan nantinya. Abimanyu nampak terharu saat menerima selembar cek yang diberikan padanya. Bapak adalah memang baik hati. Tubuh atletisnya segera memeluk Papa dan menangis di pundak lelaki tua yang sangat baik hati itu. Angga nampak berbisik lembut pada Arini yang dibalas dengan cubitan mesra di pinggangnya. Kita bisa bersama-sama berbulan madu deh. Asik-asik. Rama hanya terdiam dan memandang mereka dengan perasaan iri. Papa melihat perubahan wajahnya itu. Papa lalu berdiri dan berjalan mendekati Rama, lalu merangkul pundaknya. Dia telah menganggap Rama seperti anaknya sendiri dan dia ikut membiayai sekolahnya pada saat orang tua Rama mengalami keberangkrutan beberapa tahun yang lalu. Papa lalu meminta Rama untuk menemaninya menemui seorang, sedangkan Angga dan Arini masih berbincang bersama dia dan Abimanyu. Papa membawa Rama menuju sebuah lokasi yang menjadi pusat dari beberapa kantor perwakilan perusahaan asing yang berada di Indonesia. Dengan santai, Papa melangkah memasuki sebuah kantor terbesar di antar security yang nampak akrab dengannya. Papa, kapan tiba di Indonesia? Kenapa tidak menghubungi Astrid? Kata seorang wanita cantik berperawakan asing yang berada di sebuah ruangan. Tanpa memperdulikan Rama, wanita itu memeluk Papa adalah dan mencium pipinya. Mereka lalu berbincang dengan bahasa Perancis yang kental sambil berbisik. Rama, kenalkan, ini Astrid ponakan Papa. Dia baru sebulan bertugas di Indonesia, kata Papa sambil menarik tubuh Astrid ke hadapan Rama. Rama nampak terpesona akan kecantikan Astrid yang mirip dengan wajah Angga. Dia segera mengulurkan tangannya.
Tugasmu menemani Astrid dan menjaganya selama dia bertugas di sini, kata papa dengan nada tegas dan tidak ingin dibantah. Dia lalu duduk dan meminta secangkir teh hijau pada ponakannya itu. Papa melirik pada Rama yang tidak melepaskan pandangannya dari Astrid. Dia tersenyum tipis. "Papa, di mana anak nakal itu? Saya belum bertemu dia," tanya Astrid sambil memberikan secangkir teh pada Mr. Adalard dan Rama. Papa hanya menunjuk Rama dengan menggunakan cangkir yang dipegangnya. Astrid memalingkan wajahnya dan menatap wajah Rangga. Ada desir aneh yang dirasakannya saat melihat lelaki tampan berkumis tipis itu. Angga sedang bersama istrinya Arini dan sahabatnya dia di kafe Papa, jawab Rangga dengan suara yang dibuat selembut mungkin. "Semoga Arini tahan bersama anak nakal itu," dengus Astrid yang disambut tawa Papa. Angga telah bertemu lawan yang tangguh. Arini tanpa sengaja membuatnya cemburu buta tadi sehingga hampir merubuhkan pintu kantornya sendiri, kata Papa sambil tergelak. Papa pasti bohong. Angga tidak akan peduli sekalipun kekasihnya dicium di ruangan publik, kata Astrid keheranan. Papa juga tidak menyangka anak nakal itu ditaklukkan wanita dari kampung terpencil, sambung Papa lagi. Astrid nampak tidak percaya dengan perkataan Papa Adalard. Akan tetapi dia sudah mendengar tentang Arini dari keluarga besar di Colmar dan beberapa perusahaan asing yang akhirnya bekerja sama dengan perusahaan Angga karena kepiawaiannya bernegosiasi. Astrid tersenyum bahagia mendengar ada wanita yang bisa mencuri hati sepupunya itu. Astrid tahu bahwa Rama terus memperhatikannya dan dia juga tahu siapa Rama. Papa lalu mengajak Astrid ke apartemen Angga, sebab mereka berdua sudah berada di apartemen untuk beristirahat. Angga yang sedang bermesraan dengan Arini tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Dia segera membuat Arini membantunya membuat makanan kesukaan papanya. Dia ingin meminta maaf pada bapaknya lewat makanan buatannya. Bel apartemen terdengar dari kamar utama di mana Angga dan Arini sedang mengganti pakaian mereka sehabis memasak. Dengan cepat Angga membuka pintu. Tiba-tiba teriakan kecil seorang wanita terdengar dan wanita itu tampak tanpa memperdulikan sekitarnya memeluk Angga dan menggendong di punggung lelaki tampan tersebut. Papa Adalard hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa melihat kelakuan Astrid pada kakak sepupunya itu. Sedangkan Arini hanya mengernyitkan dahinya. "Papa, di mana Papa menemukan si anak hilang ini?" tanya Angga sambil menurunkan Astrid dari punggungnya dan menjitak kepalanya. Papa hanya mengangkat bahunya. Dia tidak menjawab. Dia lebih memilih mendekati Arini yang hanya berdiri dan terdiam. "Astrid, ini Arini istri Astrid. Anak Uncle Patrick, adik Papa," kata Papa mengenalkan keduanya. Astrid segera memeluk Arini. Dia suka atas kecantikannya dan kelembutannya. "Terima kasih ya, kamu mau menerima anak nakal itu. Kalau dia nakal lagi, sampaikan pada saya. Saya akan membuatnya dirinya menjadi santapan ikan paus," kata Astrid dengan suara keras sambil memegang kedua tangan Arini. Angga hanya menggaruk kepalanya mendengar perkataan sepupunya itu. Sedangkan Papa dan Rama tersenyum mendengar ancaman Astrid. Setelah 3 hari berada di Jakarta, Papa akhirnya kembali ke Colmar, Perancis. Mereka semua mengantar kepergian Papa. "Ingat pesan Papa, jika Papa datang kembali, Papa ingin Arini menjemput Papa dengan seorang cucu," kata Papa dengan suara keras dan tegas hingga didengar tidak saja oleh Angga, Arini, Rama, dan Astrid, tetapi didengar juga oleh beberapa orang calon penumpang pesawat lainnya. Arini hanya mengangguk, sedangkan Angga hanya terdiam. Perkataan papanya sangat mengusiknya. Makanya usah perjanjian pranikah. Beberapa bulan telah berlalu. Dia telah mengikuti suaminya Abimanyu ke Malang. Sekitar 5 bulan berselang, sedangkan Rama mulai terlihat dekat dengan Astrid. Beberapa kali mereka makan bersama Angga, Arini, dan Benny. Benny mulai menata hidupnya lagi, walaupun dunia malam tetap menjadi prioritas utamanya. Benny nampak senang melihat kedekatan Rama dan Astrid. Dia hanya fokus memperhatikan kemesraan Angga dan Arini. Rasa suka dan cinta Rama pada Arini sedikit demi sedikit mulai digantikan dengan kehadiran Astrid
yang hampir memiliki sifat seperti Arini, walaupun dia cenderung keras dan cemburuan seperti Angga. Sedangkan Angga masih menikmati masa-masa berpacaran dan berbulan madunya dengan istrinya Arini yang semakin dicintainya itu. Dering gawe membangunkan Arini yang masih tertidur. Dia mengangkat teleponnya menyapa wanita di ujung teleponnya. Halo? Ya, halo? Halo? Apa kabar Nyonya Abimanyu? Sapanya lembut. Rupanya dia memberitahukan tentang rencana kedatangannya besok, dan dia akan membahas serta Simbok, bapak dan emaknya. Arini sangat bahagia, gembira, walaupun dia baru saja mengunjungi Simbok 2 bulan yang lalu, akan tetapi kedatangan Simbok ke Jakarta sangat dinantikannya. Pekikan kecil Arini membangunkan Angga yang masih terbaring, dan dia pun dengan penuh kebahagiaan kembali melayani keinginan suami yang sangat disayanginya itu. Akhirnya, hari yang dinantikan Arini telah tiba. Dengan semangat 45, dia menjemput rombongan Simbok dan dia yang berlibur ke Jakarta. Mereka menempati apartemen mewah milik Arini yang dibelikan oleh Papa Adelaide. Angga tidak ikut menjemput karena harus berangkat ke Kalimantan bersama Benny untuk mengurus sesuatu di sana. Setibanya di apartemen, Arini merasakan perubahan pada tubuh dia, terlihat gemuk dan pakaiannya pun terlihat kebesaran. Dia sedang mengandung, nak. Sekarang sudah memasuki bulan ke-6, jawab emak yang dilihatnya tengah memandang tubuh dia. Hamil? Dia sedang hamil, bisik Arini. Ujung matanya nampak telah tergenang gumpalan air mata. Arini lalu mendekati dia dan memeluknya. Semenit kemudian diulusnya perut sahabatnya itu nampak membuncit. Kakak kamu hamil deh, tanya Arini. Dia mengangguk dan tersenyum lebar. Arini tidak dapat membendung lagi air matanya. Dia pun menangis, semua memandangnya dengan wajah kebingungan. Simbok segera menghampirinya, kemudian mendekapnya dengan erat. Kamu kenapa, Nduk? Apa yang terjadi? Apa nak Angga menyakitimu? Tanya Simbok dengan suara serak menahan tangis. Arini hanya menggeleng, hanya suara tangis yang terdengar darinya. Kenapa dia menangis? Siapa yang tahu? Angkat tangan, please komen. Nah, karena ini sudah bersambung. Yang tahu sebabnya Arini kenapa tiba-tiba menangis melihat dia jenenge hamil, silakan tulis di komen ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di episode 23. Halo wong ganteng lan wong ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.